dia komedi apa musik? Ya dua-duanya Mas. Dua-duanya. Jadi ya, musik, visi misinya apa, Mas? Ya nggak ada, cuman gitu aja. Pokoknya nggak ada visi misi. Belas, nggak jelas pokoknya tuh. Yang penting itu kalau di Legender itu goyonan, kita bisa membres. Mopat luro jibruk nih lawangi. Assalamualaikum semua teman-teman di rumah. Jadi di sini ada Mas Nano Wibowo. Ya. Jadi suatu kehormatan ini bisa ngobrol bareng Mas Nano yang karismanya itu loh. Gimana? Cc. Jadi gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah sehat. Ya. Yang keluarga anak istri sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Ini nggak diajak mereka di mana? Udah tidur, udah malam. Oh, dia di rumah tuh. Kamu ini bikin konten udah jam berapa ini? Jam 12 loh, Rek. Baru sadar ini ternyata di rumah Mas Nano jadinya. Jadi ini Mas Nano Wibowo, musisi yang udah di Seputi Agung, udah siapa yang nggak kenal lah ya. Kapan ngejob terakhir sih? Yang baru-baru ini? Ngejob terakhir itu? Maksudnya yang belum lama, yang paling akhir. Tanggal 2 kemarin. Tanggal 2. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 8 sih sekarang. Tanggal 7 mau tanggal 8 ya. Tanggal 2 kemarin berarti hari apa sih, Mas? Hari 2 itu. Hari 2. Iya. Tanggal 2. Tanggalnya kalau nggak salah tanggal Minggu gitu. Tanggal Minggu hari 2. Jadi kalau baru-baru Februari ini kan dengar kabar ada Coro itu masih aktif, nggak ada sidak-sidak yang geber-geber dibubarin. Kalau panggung hiburan tuh, Mas? Selama ini sih belum ada kayaknya. Cuman kalau berita-beritanya mau di inilah mau di itu udah banyak, tapi selama ini belum ada kejadian. Mudah-mudahan ya nggak ada lah. Ya amin lah. Berarti dulu awal kali berita Coro itu bulan apa yang mulai ke Indonesia ini, yang di off kan itu bulan 3 itu berarti sampean itu benar-benar off ya, Mas? Iya, off total itu. Off total ya? Total. Mode pesawat berarti hidupnya ya? Mode pesawat. Terus usahanya apa gitu, Mas, kalau misalkan boleh tahu waktu off itu? Kalau saya sendiri off, benar-benar off, nggak ada kegiatan lain. Memang penghasilan dari ya cuman dari musisi ini. Oh gitu, Mas. Jadi nggak ada. Sekarang pun yang terbaru ini juga belum ada yang lain. Maksudnya ya buat kalau misalkan di rumah kan ngerjain apa gitu. Ngerjain PR. Sama ngerjain istri ya. Ngomong-ngomong dulu, kenal sang istri itu kapan, di mana awal mulanya bisa mau sama sampean itu loh. Pas ceritakan aku ya bingung ini gitu. Berarti kenal Mbak Alimah itu tahun berapa? Sekitar tahun berapa ya? 2009 kalau nggak salah. 2009 ya udah mau. Jadi itu pas awal-awal aku di panggung juga. Awal di panggung kebetulan. Berarti awal manggung tuh masih bujang kan, jelas ya? Masih bujang. Masih perjaka. Wih, sekarang jangan-jangan masih perjaka sekarang. Berarti iya. Aku tuh selalu perjaka loh, Mas. Iya. Waduh. Berarti awal mulai ngejob itu yang udah resmi di panggung itu awal mulanya apa? Mulai pertama kali ngejob di atas panggung yang udah dapat penghasilan. Itu di mana? Ngerintisnya. Kalau ngerintisnya tuh dulu awal mulanya itu tahun berapa? 2008. Pokoknya yang mulai aktif. Yang mulai siapa sih? Yang mulai itu siapa yang mulai duluan? Nggak tahu itu. Mulai aktifnya morom brojol kayak gini loh, morom. Jangan-jangan lahir di panggung. Waduh, lahirnya tuh di panggung. Jadi awal mulai karir itu. Mulai ceprot itu di panggung. Awal mulai karir di panggung dunia musik hiburan. Itu mulai aktif tuh yang paling tak ingat itu tanggal 9 bulan 2 tahun 2009 Februari itu udah mulai aktifnya. Tempatnya masih ingat di mana? Masih ingat di Yukum Jaya. Di Yukum Jaya.
Kesananya itu undangan siapa? Grup atau pribadi atau grup lah waktu itu, biasanya kalau pertama ya. Dari kan sebelumnya cuman inilah ngikut ini, ngikut sana, ngikut situ. Job nggak jelas lah dari dulu tuh. Iya, job sambatan lah, job tempat saudara. Nah, sebelum gitu. itu Mas, sampean itu kenal piano organ itu udah dari umurnya lupa loh Mas. umurnya lupa. Dari lahir tuh udah Pokoknya- hobi ke situ ya. Kalau kenal Sekarang umur berapa Mas? sekarang umurnya berapa ya? 34 kayaknya. 34 Iya, sekarang. 86 Wah, tapi itu. terus jadi tadi apa? Mas Nano mulai Aku tuh kenal. belum selesai loh jawabnya. Awal mulanya itu loh. Terus. Kan awal mulanya kan dulunya tuh bisa dimain di organ itu sebenarnya karena dipaksa sebenarnya. Dulunya cuman inilah ayo no ngisi ini. Tapi kan mereka maksa karena mereka tuh melihat potensinya ada pasti dulunya Mas itu kan Nano itu. pertama kali dipaksa itu sama salah satu orang yang itu termasuk berjasa besar itu bagi Wis. saya itu. Awal mulanya dipaksa. Ya kalau itu boleh kan. tahu inilah siapa namanya? Itu sama siapa Lek Jeje. Jeje. Awal Orang mulanya mana? itu orang Sidoarjo situ. Terus? Dia juga mempunyai grup lah alat musik gitu. Awal Berarti mulanya sampean nggak punya apa-apa ya? nggak punya apa-apa waktu itu. Cuma modal mental ke panggung gitu ya? Iya. Terus Waktu itu. sampean berarti sebelum-sebelumnya ngeband ngerental. Iya, sebelumnya tuh ngeband, ngerental. Sama rekannya yang di grup itu siapa aja yang paling awal kenal? Purwanko. Pak Purwanko, Mas Purwanko Mas itu. Purwanko. Mas Purwanko. Terus Mas Dika. Mas Dika itu kan Siapa lain lagi? band, cuman kan Oh. sering ketemu di rentalan. Nah, kebetulan waktu itu istri saya itu kerjanya di rentalan itu, percetakan, fotokopi. Kenalnya di situ. Di Simpang Agung sini Ah. Mas ya. Juga dulu kan sering main ngecup gitu. Tahu nggak ngecup? Apa itu? Ngecup, kesuh banget, ngekap. Ya pokoknya bahasa kita tuh ngecup. Main bal-balan ilmu kan, main bal-bal PS. ilmu itu sama Oh. anak-anak gendeng gitu. Jadi di situ itu kap sekaligus kap kan rental main PS sekaligus ini ya rental musik. Jadi Iya. awal-awal ngeband di situ itu berarti sampean keyboard atau gitar? Udah ngibot itu waktu itu. Oh, soalnya kan ada sih alat rentalan musik yang nggak ada keyboardnya. Rata-rata kan cuma gitar, drum, Sama kendang. kendang, nggak ada lah. Oh, nggak ada ya. Terus Trompet berarti. Jadi terus sampean tadi kan balik lagi ya, udah mulai awal kali ngejob dipaksa itu terus sampean ya wis lah lek maksa terus tuman. Enggak, awal Heeh. jadi dipaksa itu kan jadi ceritanya tuh dihapusi lah istilahnya Oh. itu. Mungkin kalau mereka minus kurang ini Ya gini, enggak. awal mula nyuruh tuh bahasanya gini, ayo lo ikut main main di tempat ini tanpa sepengetahuan sampean kalau itu job. Ini tuh acara nyantai kok. Nanti kalau ada yang nyanyi ya nyanyi, kalau nggak ada ya udah nggak usah dipencet. Ya mungkin gitu mereka kan. tahu kalau mereka jujur itu job Tapi sampean waktu nolak. iya kan? Iya, karena sadar diri lah. Koleksi lagu belum ada waktu Iya. itu, cuman berapa biji lah. Itu zaman itu masih Ha-ha. kaset tip yang pakai pita itu jangan-jangan. Iya. Tahun Tahun 2000 berapa itu? 2000 udah CD kaset lah ya. 2007 2008 Oh, itu udah lah. CD kaset ya. Ha-ha. Mungkin sampean masih SD itu SMP Nyampe masih loh, ha-ha. kaset pita. Iya. Nonton YouTube belum ada. Belum ada. Masih nonton radio itu zaman itu. Hah? Nonton layar tancap. Oh iya. Terus sampean mulai tahu kalau dibohongin tadi. Akhirnya Pokoknya- ketika di panggung Ternyata ada panggungnya. ternyata itu Iya kan. Ngomongnya tuh dulu nggak ada panggungnya gitu loh, Mas. acara-acara Ha-ha. lesehan. Jadi waktu main acara itu, keluarga. kirain kan kayak gitu loh. Makanya aku mau, nggak tahu di situ orang hajatan besar. Itu udah dihitung besar ya, nikahan gitu ya. Nikahan itu. Nah, nikahan situ banyak Nah. yang Itu, maaf saya potong. Kan tadi sampean bilang masih belum punya alat musik toh. Latihannya di mana keyboard itu? Masa kalau di rentalan itu sama sih
sama yang di organ? Kan dulu tuh ada kakak tuh punya Cuman kakak. piano kecil itu loh, mainan Seenggaknya anaknya kan- itu tak buat mainan gitu. Terus kalau di sekolah itu les itu dulu yang megang aku keyboardnya kalau paduan suara itu Paduan kayak suara. gitu. Lagi dimain Cuman- orang dipegang gitu. Ya yang megang. Beda lagi teman. Kirain orang main sampean megangin. Iya enggak. Terus Bentar. terus Itu kan pokoknya waktu main itu disewain sama yang punya alat itu, keyboardnya disewain. Nah, sewain sampai Jadi, di situ. di situ emang udah kemauan hobi ya, hobi. Ya. Bakat dari bapak apa ibu? Kira-kira Kalau kan biasanya bapak- kan keturunan sih Mas kalau Kalau bapak dulu pinter tuh main musik. katanya dulu ikut rombongan ini loh, Keroncong, iya. keroncong. Oh. Ibu bisa main ini harmonika. Harmonika. Ya, itu dulu. Mungkin netes gitu. Terus sampean dari situ sering latihan. Nah, pas hari di panggung pertama Oh, waktu itu kali. belum, Mas. Oh, belum. Dari habis main dari situ kan istilahnya apa ya? Apa sih kok frustasi? Apa sih? Males Masih. main lagi gitu loh. Oh, wes Trauma. bar rampung acara kuwi mau. Moh. Aku trauma itu selama Dikei duitnya gajine neh. Enggak. Ya tak tampani waktu itu. Tak kira moh mergo urung dibayar. Terus iya. Waktu itu sempet vakum lama itu. Lama ya. 1 tahunan lebih lah itu, nggak mau megang. Ya itulah pengalaman yang nggak terlupakan Terus namanya. waktu itu ikut kerja sama temen band itu namanya Mas Catur Kuculuk gitu. Dikasih kerjaan. Nyetim, ikut nyetim. Oh, tak kirain gitu. ntar ngibot lagi Enggak. diam-diam dibohongin. Itu sambil kita orang ngeband dapat duitnya dari nyetim itu dari dulu tuh. Nyetim. Hebat berarti kalau udah nggak minta orang tua Mas ya. Iya, dari Umur berapa sih itu? Pokoknya lulus sekolah lah itu, udah nggak pernah minta orang tua. Sampean sekolah SMP SMA kan? Lulus SMP apa lulus SMA? SMA. Lulus SMA. Terus lanjut sekolah 1 tahun itu di IMG Primagama Primagama. Jalan Proklamator nomor 29. Endorse ini kayaknya. Maaf ya, ini kami nggak endorse ya. Iya. Terus langsung itu habis sekolah itu kan bingung mau nyari kerjaan. Mm-mm. Lontang lantung sana, beban juga sih. Namanya orang habis sekolah. kok Iya nggak sih, itu kerja, namanya masa sulit Mas ya. Masa sulit. Semua itu. orang pasti ngalamin ya. Jadi Kalau kerja apa lulus aja sekolah. tuh dijalanin ya itu nyetim lah, bantu Mm-mm. orang tua ke pasar, ibu kan ibu ke jualan. pasar, bawa motornya dipakai setim gitu. Bukan. Gimana? Bukan, belum punya motor itu Mas. Oh, ibu ke pasarnya tadi ceritanya? Naik obrok. Obrok yang jual sayur itu. Pokoknya kalau pagi itu bawa dagangan tuh bawa beda, belakangnya obrok itu. Sampai naik. Ya. Kalau enggak itunya yang naik saya, obroknya. Oh. Iya. Terus yang sampean bilang mutung, bukan mutung sih bahasanya. Kayak apa sih yang Trauma, wis lah trauma. Ha, Ini ha. berapa lama Mas sampai main 1 lagi? tahun itu. Wih, lama bener. Berarti ini perjalanan 1 tahun tadi yang sampean cerita nyetim Nah, itu ya selama setahun itu. cuman ngeband aja, maunya Ngeband. ngeband, maunya ngeband. Terus suatu hari itu didatengin, diajak lagi lah sama orang, beda lagi orang Endang Mulia sana. Wah, ini dihapusi meneh Enggak, dalam hati waktu gitu. itu enggak, Oh, enggak. waktu itu kebetulan kakak itu udah beliin organ, udah dibeliin aku pribadi, udah dibeliin dulu. Kakak tuh. kandung Mas ya. Kakak kandung. Udah, alhamdulillah punya. Buat belajar. Nah itu memang kalau udah Ini punya. buat belajar, terus didukung juga sama teman-teman itu kan, teman-teman yang punya sound itu kan. Kamu belajar aja, no, ini ditekunin gini, nanti bisa jadi duit. Akhirnya itu tak coba lah. Coba tekunin ya udah nyampe sekarang. Kemudian sebelum itu ada nggak sih kepikiran cita-cita memang mau jadi musisi? Bukan Mas. Apa cita-citanya kalau Cita-citanya boleh tahu? sebenarnya itu mau jadi orang. Terus sekarang apa? Ya kan, sekarang tuh mau jadi orang tuh ya makanya ya itulah makanya mau jadi orang. Udah punya Bingung kan? Enggak.
Mas jawabnya bingung ya. Oh, jadi cita-citanya mau jadi orang. Alhamdulillah sekarang udah tercapai berarti kan udah jadi orang. Kemudian keyboard. Apa sih nyebutnya Mas kayak gitu, piano apa keyboard sih, bedanya apa kalau boleh tahu? Kalau Piano sama keyboard. itu kan, kalau keyboard itu kan dia bisa yang ada tipenya sih Mas. Tipenya kalau kita bahas satu-satu panjangan nanti. Oh. Yang jelas kalau organ itu bisa buat main musik, bisa ada musiknya gitu aja lah. Iya. Kita bisa Sampai dibeliin bisa program di situ. Sampai dibeliin yang pas ya buat sampai. Jadi udah punya keyboard sendiri, alhamdulillah cocok ya. Iya. Jadi udah dari situ udah mulai memutuskan untuk udahlah saya benar-benar apa yang sesuai, ada teman-teman atau keluarga didukung kan sama keluarga. Dukung banget sama keluarga. Alhamdulillah, yang penting untuk mencari rezeki yang halal jalannya memang di situ. Akhirnya nyariin orang yang pertama tadi, aku gelem dihapusi wis duwe, ngono. Enggak, ya, dengan sendirinya sih sebenarnya. Dengan sendirinya sering ikut di rombongan yang baru ngajak itu kan. Sebagai apa sampai? Sebagai ini loh, adang wedang itu sebenarnya itu. Bukan sebagai apa-apa, enggak ada. Aduh. Iya. Buatin minum. Jadi sampai mulai ikut-ikut itu, pada akhirnya jadi pemain inti. Terus itu masih grup ya, sampai terikat nggak sih kalau grup ngecop pertama? Ini boleh ngerokok Mas ya? Boleh, nggak apa-apa ya. Kamu nggak ngerokok? Ya, silakan enggak. Ya udahlah kalau nggak mau lah, ngerokok sendirilah. Jadi apa namanya tadi, sampean itu udah mulai punya ngecop pertama itu udah pede atau masih? Ya masih belum pede. Meskipun udah setahun sudah latihan dulu sama teman-teman, dikirimin. Latihannya di tempat panggung itu? Ya enggak. Siapa tahu yang lain udah siap latihan dulu. Sering sih kayak gitu. Jadi proses-proses belajar itu, jadi kalau nyempetin waktu itu istilahnya apa ya? Program dulu. Awal-awal dulu tuh program tuh nyambi istilahnya tuh. Istirahat itu temennya turun, nyambi aku program. Oh jadi besok lagu ini kayak gini. Besok main malamnya udah nyiapin lagu ini gitu. Ya, ada yang request nggak bisa, nyari YouTube colokin. Belum ada tuh. Belum ada. Aku itu belum ada, harus kalau ada iya. Kalau dulu tuh belum ada. Kalau sekarang enak Mas. Kalau sekarang tuh orang nggak bisa lagunya cari di YouTube. Tangannya gini-gini lah ya. Ecak-ecaknya. Jalan main tipu-tipu gitu. Dunia. Dulu enggak. Dulu kalau belajar lagu itu harus nyari musiknya. Dan itu kaset CD lah masih. Iya, cari di pasar kita tuh. Nyari kaset CD. Gitu. Bingung kan ya? Pertanyaanmu neng kene. Oh, pertanyaan. Parah lagi. Ini lah aku mau nanya, ya sekalian. Terus sampean kan ini udah ceritanya tadi udah mulai main. Itu kalau boleh tahu bayaran pertama itu berapa sih Mas? Zaman segitu itu bayaran pernah mengalami bayaran 50.000 pernah. Wih, zaman segitu loh Mas. Gede loh itu Mas. 50.000. Jadi ya waktu yang itu sekali pencet jangan. Ya enggak, sehari semalam itu Mas. Yang waktu yang dibohongin itu pertama kali itu bayaran 50.000. Oh, itu malah yang dari tahun yang lalu itu ya? Terus yang baru ini udah naik? Yang baru itu 100.000. Yang udah mulai aktif itu 100.000. Terus dan itu udah pede Mas. Terus 150.000 ya udah agak mending lah. Karena udah sering latihan. Udah terpesona ya orang-orang ngeliat itu ya. Sering latihan sama teman kayak gitulah. Jadi kebanyakan kalau grup itu tadi sampean terikat nggak? Dulu pernah sih terikat sama salah satu grup di. Oh, berarti ada banyak lah grupnya Mas ya? Grup yang kalau dulu masih dulu masih jarang-jarang. Bisa dihitung dari Putih Agung tuh jarang yang mau undang sampean. Ya, karena masih goblok. Kemudian sekarang pun ya masih pekok. Iya. Tapi kan sekarang udah banyak grupnya kan ya. Alhamdulillah. Grup Facebook. Grup dari mana-mana kan, grup musik ini itu ya. Itu enak yang nggak terikat kan ya Mas ya, bisa dipanggil solo. Iya.
sekarang kan udah nggak terikat. Mm-mm. Apalagi sekarang udah banyak ini apa grup. Mm-mm. Satu kecamatan aja kalau kita ngitung tuh udah susah grupnya. Kalau dulu satu kecamatan bisa kita ngitung cuman berapa biji gitu. Kalau di Seputi Agung Mas Nano itu udah semua kampung ya main. Udah, alhamdulillah udah. Ingat bener mana yang nggak pernah gitu? Siapa tahu ada, ya pasti ada kan? Kampung mana sih? Seputi Seputi Agung. Agung loh. Seputi Agung kan masih kita bisa memperkirakan loh kan, batasnya kan Nggak tersendiri ada, besar. udah semua berarti ya. Kak. Kalau lebur Lampung, nih, gitu. kalau Lampung Tengah kan bisa dibilang kecamatan ini tuh ada yang belum kecamatan. Kecamatan ada sih, kan banyak kecamatan seperti apa sih, Enggak, Lampung Tengah itu. Lampung Tengah kecamatannya siapa tahu udah. Belum Berarti semua. udah Seputi Agung. Seperti Agung, Alhamdulillah, Terbanggi, seperti Mataram, terus-terusan Nunya. Kemudian tadi 100.000 sekali main pada tahun 2009. Nah itu kan tadi dari nol ya sampai mulai. Rintis dari nol. Ingat nggak waktu sampean berjuang di karir dari nol itu, wanita yang pertama dampingin sampean itu siapa? Dulu tuh nggak punya wanita, Mas. Dulu tuh jelek, sekarang pun masih jelek kayak Tapi gini. saya terpesona sekarang. Karena kamu tuh wedok paling. Berarti sampean ini, idaman Sebenarnya idola, gini, idaman sebenarnya dan gini, Mas. idola. Banyak sih orang-orang yang istilahnya yang membikin saya kayak gini tuh banyak. Iya. Nggak harus. Maksud saya tuh bisa kayak gini tuh dari orang ini salah satunya teman saya yang sekarang udah nggak ada, baru 40 hari yang kemarin. Itu orang yang paling berjasa di hidup saya, di karir saya, itu Mas Sugi, almarhum Mas Sugi Gomblo. Jadi yang namanya pendamping berarti emang yang nggak harus wanita ya, teman-teman dekat kita selalu yang banyak mendampingi. tuh temen. Yang namanya. Nah yang selain yang disebutin tadi sampai sekarang masih bareng banyak ya Mas yang Masih banyak. menemenin sampean dari nol sampai sekarang jadi orang. Terus dulu waktu masih sekolah rumahnya di mana sih Mas? Rumahnya di sini, tempat bapak, ikut bapak dulu. Mananya rumah ini? Ya sebelahnya, depan di depan sini dulu kan ya. Dulu. Berarti ini kan udah rehab. Memang di sini. Iya. Anak terakhir, anak Bontot bontot dari 9 bersaudara. 9. Banyak. Masih yang dari 1 sampai 8 itu? Masih semua. Masih semua Mas ya. Cuman ibu berarti yang udah nggak ada. Dari kapan Mas? Ibu itu Tahun? udah 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu udah nggak ada. Jadi sekarang sama bapak masih, alhamdulillah Bapak sehat. Masih sehat. Satu rumah ini. Iya. Istri, terus anak, si Nada sama si Senja. Itu gimana itu namanya dulu kok bisa Nada sama Senja itu? Enggak ditanya dulu habis nikah itu rumahnya di mana gitu dulu ya Mas. Urut ya? Iya, ya, habis nikah rumahnya tetap di sini toh. Bukan. Jadi belum sampai tahu. itu. Jadi gini. Tak kirain itu dulu kecilnya di sini ya terus direhab ya di Nah, sini Mas. enggak gitu Mas. Dulu sehabis nikah itu ceritanya kan enggak mau membebani orang tua. Langsung kita tuh tinggal di pasar. Di pasar, rumahnya kecil banget Mas. Itu kalau teman-teman itu nyebutnya rumah keong gitu. Iya, saking kecilnya. Cuman ya saking kecilnya tapi nggak pernah sepi. Teman-teman itu dulu dari dulu ngumpulnya tuh dari teman ngecup, temen ngekap. Yang ngekap, temen ngekap, temen musik itu kalau sering ngumpul di rumah itu walaupun rumah kecil itu dari dulu. Sangkan parang lah corone. Berapa lama di rumah itu? Di rumah keong itu udah dari habis nikah itu kan. Habis nikah tuh nggak langsung punya anak kan. Di rumah keong itu 5 tahun. Jadi 2 tahun setelah nikah baru punya anak si Nada itu. Tahun berapa punya anak pertama Mas? Nada itu kan nikahnya nggak ditanya nikahnya tahun berapa. Kapan? Ya. Nikahnya itu tahun 2011. Ya nanti kan sampai nanya balik males saya terus. Iya. 2011 toh. Nikah. Punya anak itu Nada itu 2014. Jadi kan 2011
2012, 13-nya hamil, 2014-nya baru lahir Nada. Jadi kan selang 3 tahun. Nada siapa nama lengkapnya Mas? Azalea Nada Rengganis. Wih bagus bener. Itu Wih, artinya? bagus itu. Artinya itu mau dijelasin ya? Kalau boleh tahu loh Mas sama kalau sih. Azalea itu kok lupa ya aku. Kalau Azalea itu dia itu gimana? Lupa aku yang Azaleanya itu. Tapi kalau yang Nada Rengganis, kalau Rengganis itu tak ambil dari bahasa Jawa. Kalau Rengganis itu putri dari daerah Banyuwangi. Rengganis itu. Ya malah bagus ya, Iya. ngambil dari Kalau Indonesia nada, ya. nada kan, nada itu kan ya karena kerjanya di musik, Iya, tak musik, kasih, Mas. nada gitu. Terus sampai nano. Gimana? Namanya. Namanya Artinya nano itu kan ini loh Mas, kecil. Kan nano Kalau itu ukuran. manis asam asin itu loh. Permen. Oh ya itu Kalau Wibowo kan kelihatan wibawanya itu terpesona saya. biasa gitu kan. Biasa. Oke, kita balik lagi Mas ya. Jadi udah ceritanya udah rumah tadi 5 tahun baru mulai ke sini. Ya itu kan ngumpulin dulu. Ngumpulin orang buat mindahin rumah keong ke sini. Iya. Jadi dijunjung. Jadi ngerehab di sini kan ya, merehab. Rumah yang sebelumnya itu dibongkar, bongkar terus bikin rumah gini. Nih, kecil-kecilan kayak gini. Terus waktu sampean nikah itu udah kakak-kakaknya emang udah nikah jauh-jauh semua, ya? udah semua. Maksudnya udah nggak di rumah itu kan. Terus sudah mulai pindah ke sini tahun berapa itu, berarti 2019 rumahnya. Kan tinggalnya dari 2011 itu di rumah keong. Oh, 2016 di sini ya. Bukan, 2015-an. 15. 2016. Iya, betul. 2016-an. Udah mulai di sini. Terus itu udah berarti selama di rumah keong tadi kalau ngerjain PR musik itu di situ lah ya Mas ya. Iya, di situ tuh banyak tuh. Kenangan di situ tuh banyak benar. Dari temen ngecup itu sampai tidurnya itu di situ, padahal rumahnya sempit bener. Sempit bener Mas. Paling ukuran gini berapa ya? 4x6 paling Mas. Enggak ada itu. 4x5. Ke atasnya pendek segini loh paling. Orang gini aja nyampe. Kalau siang itu panasnya aja nyetek. Tahu enggak? Pol pokoknya kalau siang itu panasnya pol. Itu di mananya pasar Simpang sih Mas? Pasar belakang pasar itu, pokoknya deretan belakang pasar Simpang itu loh. Kalau sekarang udah dibangun musola itu ya pas di depan musola. Kalau rumahnya istrinya sampean di asalnya Endang Rejo. Oh iya, Endang Rejo. Kenal di sana. Situ kan ya, di tempat main sering ngecup gitu. Terus lama nggak pacarannya langsung nikah apa gimana ceritanya? Oh lama. Pacaran dulu, tapi nggak pacaran tuh Mas. Orang nggak ada kata jadian tuh. Iya, nggak bener. Tahu gitu, pokoknya ya saling ngerti lah gitu. Saling ngerti terus. Banyak saingannya Mas ya itu. Banyak. Soalnya itu. udah cantik. Kerjanya di pelayanan tempat publik kan, kayak fotokopi kan. Wedok lagi. Kalau saya kenal aja waktu itu saingan kita kayaknya. Oke, jadi Mas Nano 2015-16 ya udah pindah ke rumah ini. Itu kayaknya udah mulai lebar karirnya ya, udah ke sana-sana. Terus dipercaya orang lah, alhamdulillah tuh. Udah panggilan banyak lah ya. Kemudian Mas Nano ini bikin komunitas Legender Club. Bener? Iya. Itu apa sih Mas? Coba dijelasin dulu sama kita semua ini. Legender itu apa ya? Nggak jelas itu tuh. Itu tuh grup nggak jelas loh Mas itu Mas. Aduh. Idenya itu dari siapa Mas? Idenya tuh awal mula cerita ya. Kok bisa ada nama kan, Legender itu artinya apa? Dulu tuh sering gini loh Mas. Kita tuh sering ngerjain orang lah. Biar orang tuh gitu tuh kita tuh merasa puas. Maksudnya ya kan biar orang tuh nggak mudeng gitu loh.
kita tanya jadi kita ngobrol sama orang biar orang itu bingung. Jadi itu kepuasan tersendiri bagi kita itu. Ledek-ledekan. Pokoknya kalau ada orang awal mulanya kan misalnya saya ngobrol nih, kita nih misalnya nih lagi ngobrol terus ledek bareng Mas, kamu kan jelas nggak mudeng toh. Ledek bareng Mas itu berarti nggak ada ngasal ya. Nggak ada gitu ceritanya. Nah, salah satu katanya tuh legender bareng Mas, nah kayak gitu. Jadi kalau lagi ngobrol sampai legender gitu kan, orang tuh ngomong apa-apa gitu ya. Itu puas kita orang tuh. Itu senengnya kayak lebaran campur. Terus kalau jawabnya apa? Gitu. Munapo gitu. Munapo. Nah, gitu. Itu dari mana kata muna itu, Mas? Misalnya kalau munapo, apa? Nah, kalau muna itu tuh awalnya tuh dari kita sering ngecup kan dulu. Ngecup. Aku temenku Wiwit, Kuncung, terus Anton, Dika, nah itu kan kalau main tuh dik ojo di sliding toh. Nah, Dika tuh ceplos munabeh, nah kayak gitu. Jadi semua bahasa dikasih munabeh sampai munanor, nah gitu. Sama gitu kan. Iya, ditambahin R belakangnya sampai sekarang ya Mas ya. Jadi Legender Club dari sampean mula-mulanya itu dari nama dulu kan ya. Udah lama itu Mas itu. Tahun 2016 itu 17. Legender itu. Siapa aja sih Mas rekan-rekan yang awal? Banyak itu Mas. Yang 5 aja lah yang paling awal. Yang awal itu ya yang kenalnya apa yang gimana nya? Yang menurut sampean yuk bikin Legender Club yuk. Nah, itu loh Mas. Sebenarnya itu bikin asal-asal aja loh Mas. Tapi kan itu kalau orang gitu, gini loh, intinya di Legender itu cuman tempat guyonan, nggak ada guyonan. Tapi Mas, kalau kami yang melihat itu kalau ada di YouTube-nya itu kan udah subscribernya udah 1000 ya. Jangan lupa di-subscribe, ada di deskripsi. Nah, itu kan orang kan ngelihatnya ini apa sih channel kan ya Mas ya? Subscribernya banyak. Ada isinya komedi, musik. Nah kan mereka pikir tuh dia itu channel yang nanti kedepannya bakal ngupload konten seru kan. Jadi itu intinya itu dia komedi apa musik? Ya dua-duanya Mas. Dua-duanya. Jadi ya, musik, visi misinya apa Mas? Ya nggak ada, cuman gitu aja. Pokoknya nggak ada visi misi. Belas, nggak jelas pokoknya itu. Yang penting itu kalau di Legender itu goyonan. Kita bisa membres, tahu membres enggak? Enggak tahu ya. Membres itu apa ya? Kumpul-kumpul gitu. Bahasa tempat saya sih seringnya ngelumbruk. Nah, ngelumbruk ya sama itu. Gitu. Pating selengkrah lah gitu. Jadi itu Legender tadi garis besarnya ya. Oke, nanti teman-teman jangan lupa video selanjutnya nanti akan diupload di channel Legender ya, part 2-nya ya. Jadi ya, ini part 2-nya nanti. Ini